rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Semakin nyata ku rasakan, oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ya, kita terus bersyukur kepada Bapa di sorga karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya, karena berkat kemurahan-Nya, kita boleh ada sampai pagi hari ini. Kita sudah berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kita sudah mengagungkan Tuhan. Ya, ya. Kita sudah meninggikan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Eki Engkilim, Gembala Sidang GBI Golden di Fatmawati. Beliau adalah keponakan dari
pengusaha terkenal di Indonesia, Lim Swee Liong ya. Puji Tuhan. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Hengki Lim, Gembala GBI Golden Fatmawati. Silakan hambanya. Oke, Shalom. Bisa dengar semuanya? Bisa, bisa, Pak. Oke, terima kasih. Hari ini saya mau bagikan renungan dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Bisa tolong itunya, slide-nya, PowerPoint. Bisa tolong slide-nya. Ibu Lydia bisa slide-nya, Bu? Oke, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Slide selanjutnya, Amsal 3. Oke, Amsal 3 ayat 5 sampai 6 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi ini saya mau siarkan ini karena apa yang pengalaman hidup saya itu tentang percaya kepada Tuhan itu semestinya harus dengan segenap hati. Jadi yang dimaksud dengan percaya dengan segenap hati itu kepada Tuhan tuh harus ada satu bukan hanya percaya tetapi sungguh-sungguh percaya dari trust gitu ya, bukan belief tapi trust gitu. Jadi kita harus percaya dia adalah Bapa kita dan yang sebagai Bapa kita yang mengasihi kita sebagai anaknya. Jadi kita harus punya sesuatu seperti relasi hubungan kita dengan Allah Bapa. Kita anaknya, dia Bapa kita yang mengasihi kita, memelihara kita. Nah, jadi kita harus sungguh-sungguh percaya dengan itu, gitu ya. Jadi kita harus mempunyai mental itu sebagai anak, ya. Jadi bukan anak yatim piatu, gitu ya. Karena kita percaya juga bahwa iblis pun ya maaf iblis pun juga percaya Tuhan tapi tidak bisa menghadirkan Tuhan ke dalam kehidupan mereka. Demikian juga kita juga bukan hanya percaya saja tetapi harus trust, percaya dengan sungguh-sungguh segenap hati. Itu sangat penting ya. Nah, ini juga sama dikatakan juga janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini penting karena kita sering itu berpikir ya karena kita di dunia ini kan sudah dilatih dari kecil muda sampai sekarang itu ada umur juga kita dilatih selalu untuk berpikir ya cara sendiri ya harus kerjakan sendiri harus mandiri ya harus bertanggung jawab. Nah, ini cara berpikir kita itu berbeda dengan pikiran Kristus ya. Dan juga apa yang kita inginkan tuh berbeda dengan keinginan Kristus ya. Nah, inilah kita ini yang sudah lahir baru, tentunya kita harus punya paradigma baru, ya, sehingga cara baru harus berpikir seperti Kristus berpikir gitu. Jadi nggak bisa kita hanya bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ya. Kita sering, saya pun sampai hari ini pun juga sebagai hamba Tuhan juga, dan saya juga masih bekerja juga sekuler, boleh bilang hari Sabtu Minggu kita banyak memuji Tuhan, banyak dekat kepada Tuhan. Tapi hari Senin sampai Jumatnya kita sibuk, bukan hanya sibuk aja, juga dengan banyak masalah. Akhirnya kita banyak konsultasi kepada orang-orang sekitar kita gitu. Jadi kita kadang-kadang lupa juga mengandalkan Tuhan. Kita lupa juga itu harus pakai pikiran-pikiran Kristus, cara-cara Kristus. Tapi kita pakai cara-cara kita sendiri gitu ya. Nah, inilah yang Tuhan ingin terus ingatkan kepada saya juga dikasih saya pengalaman juga harus kita benar-benar sungguh-sungguh segenap hati percaya kepada Dia ya, mengandalkan Dia. Dan dikatakan juga akuilah Allah dengan segala laku kita ya. Ini penting ya, sehingga Dia akan meluruskan jalan-jalannya kita juga. Nah, ini yang kita sering saya itu juga
saya juga dalam pelayanan juga sering dalam pekerjaan saya, usaha saya juga sering banyak salahnya daripada benarnya gitu ya. Maka itu hidup saya itu penuh dengan khawatir, takut. Karena saya juga sering doa dan saya minta hikmat Tuhan. Tetapi setelah saya minta hikmat Tuhan, saya menjalankan cara saya sendiri, mengandalkan kekuatan saya sendiri gitu. Dan ini yang Tuhan mau, kita bukan hanya mendapat hikmat dari Tuhan, tapi juga harus melibatkan Tuhan. Nah, ini yang sering saya dalam kehidupan saya itu juga tidak melibatkan Tuhan. Nah, inilah yang mungkin Tuhan mau ngajarin saya juga dengan hal-hal yang pengalaman hidup itu, sehingga saya dikasih pengertian segala hal kita harus melibatkan Tuhan gitu ya. Nggak bisa tidak. Kita pikir kita sanggup, kita pikir kita mampu, ya kita pikir orang yang sudah melayani Tuhan minta hikmat tetapi terus jalan sendiri gitu. Tapi Tuhan mau itu libatkan dia dalam segala hal. Ya, itu yang Tuhan mau gitu ya. Dari Amin. artinya tuh percaya dengan segenap hati itu, yang dimaksud itu adalah kita harus sepakat ya, sepaham sepakat dengan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu sendiri gitu ya. Amin. Ya. Amin. Jadi selama saya dulu background saya bukan dari orang Kristen, saya dari keluarga Buddha atau Konghucu, tapi sebenarnya keluarga ateis lah ya. Nah, dari situ saya akhirnya saya menjadi terima Yesus Kristus, lahir baru. Nah, sejak itu saya juga selalu berpikir Tuhan selalu membawa saya itu ke jalan yang rumput, padang hijau yang rumput. Nah, itu benar gitu ya, sebenarnya benar. Dari pengalaman terus saya juga kehidupan keluarga saya, usaha saya juga diberkatin, kasih jalan, ada masalah yang ada, saya juga terus berdoa, terus diberikan jalan. Saya sepertinya itu seperti anak-anak Tuhan yang disayangi, diberkatin ya. Tapi dalam selama perjalanan hidup saya itu, setelah dewasa dan untuk rohani itu, akhirnya saya juga mengalami namanya padang gurun gitu ya. Nah, inilah yang perlu sedikit ketahui juga. Jadi sebenarnya tujuan Allah itu membawa kita pada gurun supaya kita lebih dewasa dalam rohani. Kalau tidak kan kita enak terus, itu sepertinya kita bayi dan rohani, tidak ada kemajuan. Akhir kita hasilnya kita tahu bahwa kita itu kan dipanggil untuk jadi umat yang dewasa, umat dewasa yang rohani, dan juga lebih penting lagi ya, umat pemenang ya. Jadi kalau kita belajar daripada di Alkitab tentang bangsa Israel itu dibawa keluar dari Mesir, masuk kepada tanah perjanjian, tapi kan melalui padang gurun gitu ya. Dulu saya mendengarkan padang gurun itu sepertinya tuh tidak baik gitu ya. Apalagi kalau mendengar orang masuk padang gurun seperti tidak baik. Tapi dari Alkitab kita belajar bahwa Allah Bapa itu membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian melalui padang gurun. Jadi ada dua hal. Pertama adalah supaya didewasakan gitu ya. Supaya tujuannya supaya waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, perjanjian itu mereka harus melakukan peperangan. Ya, peperangan sehingga dikatakan di Keluaran 13 itu katakan kalau melakukan peperangan mereka tidak kembali ke Mesir. Demikian juga dengan kita juga. Artinya apa? Jadi tanah perjanjian itu yang dijanjikan oleh Tuhan, termasuk kita sekarang dijanji berkat-berkat dijanjikan oleh Tuhan, itu kita harus melakukan peperangan, kita harus rebut itu semuanya. Tidak bisa kita hanya diem aja. Jadi itulah yang Tuhan mau bicara sama kita sebagai umat pemenang harus dewasa, kita harus rebut apa yang Tuhan telah janjikan itu semuanya gitu loh. Jadi maksudnya kalau kita sekarang ini sudah lahir baru, berarti kita masuk dalam kerajaan Allah. Berarti memerintah bersama Allah. Berarti kita juga harus berperang untuk merebut apa yang telah diambil atau dicuri oleh
kerajaan si jahat itu sendiri gitu. Ya, jadi itulah pesannya. Jadi gitu. Jadi kita artinya Tuhan izinkan kita untuk masuk padang gurun untuk atau kita diadakan ujian atau namanya percobaan itu supaya kita itu baik buat kita untuk supaya kita menjadi dewasa, ya. Dan juga kita tahu belajar dari Ulangan 8 ayat 2 itu, kita tahu tujuan Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, masuk ke padang gurun itu supaya merendahkan hati mereka, karena bangsa mereka walaupun budak, hatinya tuh masih ada tinggi hati atau sombong. Itu saya rasa semua manusia begitu. Kalau kita tahu Adam dan Hawa kan mulai juga jatuh dalam dosa itu karena dia juga dibujuk oleh iblis. Juga iblis karena jatuh dalam dosa karena kesombongan mereka. Ya, jadi mau menyamain Tuhan. Ya, sama juga manusia juga sama makan buah pengetahuan itu untuk menyamai Tuhan. Jadi ada isi hatinya itu ada kesombongan, ketinggian hati. Jadi dua hal yang Tuhan ajarkan supaya manusia itu rendah hati, ya. Kedua juga supaya melihat apakah kita anak-anaknya itu taat, ya, terhadap janji-janjinya itu atau perintah-perintahnya itu. Jadi dua hal Amin. itulah yang mungkin kita dalam perjalanan kita ini yang kita anggap itu kita sudah anak Tuhan, udah jadi Kristen, diberkatin, tapi kenapa kok ada masalah-masalah? Kita anggap masalah itu adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, itu yang saya ngalamin, tapi sebenarnya kalau kita ngerti sebenarnya, bahwa sebenarnya itu Tuhan katakan apa? Segalanya itu Tuhan lakukan di padang gurun untuk kebaikan bangsa Israel. Demikian juga untuk kita. Intinya adalah supaya kita itu diproses menjadi umat pemenang. Ya. Amin. Jadi intinya adalah kalau kita ngerti bangsa Israel waktu di Mesir itu adalah budak. Dan Tuhan mau juga kita itu keluar dari dunia itu atau Mesir. Kita mempunyai mental budak. Dan kita sudah lahir baru, Tuhan mau proses kita supaya kita menjadi umat tenang, punya mental anak kerajaan. Ya, ini yang Tuhan mau, ya, supaya kita itu punya mental seorang anak raja. Nah, itu penting. Dalam proses ini di padang gurun kita pelajarin bahwa bangsa Israel itu mengalami banyak mukjizat, ya, bahkan kebaikan dari Tuhan. Ya, di situ mereka melihat perjalanan mereka itu mereka dituntun oleh Tuhan, ya, dari ada tiang awan, tiang api, itu supaya mereka tahu bahwa Tuhan itu yang membimbing mereka, menuntun mereka setiap hari. Ya, Tuhan juga kasih mereka, memelihara mereka, kasih minum dari air yang dari batu, ya, juga roti mana. Itu membuktikan bahwa Tuhan tuh memelihara mereka. Nah, inilah terus juga banyak juga dalam perjalanan mereka juga di mana mereka banyak musuh, ya, yang ingin membinasakan mereka, tapi Tuhan yang berperang untuk mereka akhirnya dan mereka menang. Nah, ini semuanya adalah perjalanan yang di mana ingin membuktikan atau menunjukkan mujizat-mujizat para bangsa Israel, dan juga untuk membuktikan bahwa Tuhan itu menyertai mereka, gitu loh. Ya. Dan itulah yang Tuhan juga bicara kepada kita semuanya, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu Tuhan tuh selalu menyertai kita. Ya. Dan Tuhan berarti kalau kita berserah kepada sepenuhnya, Dialah yang berperang untuk kita, Dialah yang merasakan kita, Dialah yang memelihara kita semuanya. Nah, itulah yang Tuhan mau kita mengerti hal itu, supaya kita itu lebih dewasa lah, gitu ya, sehingga kita juga akan melihat banyak mujizat-mujizat, ya banyak hal yang dulu saya pengalaman dulu dari setelah lahir baru. Nah, saya anggap itu apa yang Tuhan berkatin saya, terjadi yang nggak ada jadi ada, ya.
saya anggap itu seperti biasa, ya. Saya anggap memang itu apa itu selayaknya saya dapat, ya. Nah, itu saya kurang menghargai, ya. Nah, itulah seperti anak kecil itu begitu, ya. Tapi setelah mulai bertumbuh, mulai pelayanan dan terus akhirnya kan saya masuk di namanya padang gurun gitu, ya. Saya nggak ngerti kenapa, apalagi masuk padang gurun itu pun juga saya juga berdoa, ya, dilepaskan dari kesusahan. Sampai terakhir saya merasakan juga ada sesuatu yang tidak ada jawaban gitu. Nah, disinilah saya diuji gitu. Tetapkah saya masih tetap harus berpegang pada janji-janjinya? Nah, akhirnya saya mengerti hal ini, saya tetap pegang, berdoa, dan Tuhan buka jalan. Nah, inilah yang namanya itu, maka itu kita bisa ngomong Tuhan tuh dahsyat, Tuhan tuh luar biasa, Tuhan tuh hidup, Tuhan tuh mengasihi kita. Jadi itulah yang kita pengen apa, Tuhan mau kita itu, dalam hidup saya mau ngerti Tuhan tuh benar-benar hidup eh, di dalam saya, dan Dia yang terus senantiasa memelihara hidup saya. Jadi kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Yang kita belajar juga dari Perjanjian Lama, di mana Musa katakan kalau Tuhan tidak membimbing dia, dia tidak akan berangkat atau dia jalan. Nah, itu menunjukkan apa juga kalau kita lihat, kalau kita pernah ke Israel, ke padang gurun, kita lihat semua itu gersang. Apa nggak ada gersang. Dan itu kan kita situ banyak binatang buas, ular, rajengking, dan bahkan musuh-musuhnya banyak. Nah, kita bisa mengerti, kalau Tuhan tidak memimpin, tentunya mereka mau jalan kemana gitu ya. Kan Iya, kanan kiri bingung, nggak ada arah gitu loh. Dan iya, membahayakan hidup mereka. Nah, sebenarnya itu juga di dalam kehidupan kita sekarang ini juga demikian. Ya, saya dulu nggak sadar, tapi kita sekarang mulai melihat lebih sensitif dalam kehidupan ini. Sebenarnya di kita hidup sekarang dunia ini juga sama. Begitu banyak kita yang namanya kawan, musuh udah nggak jelas juga sekarang, betul nggak? iya, Jadi masih betul. karena masing-masing itu orang mempunyai apa kepentingan sendiri, dan lebih penting lagi Iya, adalah mereka mementingkan diri sendiri. Termasuk kita lah, hamba-hamba Tuhan masih masih ada itu kan, ya kita apa adanya, Mak. Nah, inilah yang membuat kita itu apa harus hati-hati. Maka itu Yesus Kristus mengajarkan kita juga apa? Di Matius 6:13, janganlah membawa kami dalam pencobaan. Artinya apa? Pencobaan itu ada. Artinya apa? Di dunia ini yang kita jalani sekarang ini banyak jurang-jurang gitu loh. Ya kan? Banyak jebakan-jebakan. Maka itu di Mazmur 91 kan supaya kita bernaung di dalam sayap Tuhan, itu perlindungan Tuhan supaya kita dilepaskan dari malapetaka, dari jerat si iblis. Nah, inilah yang sesungguhnya dunia kita itu begitu. Maka itu Tuhan ingin kita, menuntun kita, membawa kita, memelihara kita, juga menyelamatkan kita. Nah, ini yang Tuhan mau kita supaya percaya dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi kita harus 100% bersandar pada Dia. Jadi kalau kita sekarang dalam keadaan yang mungkin padang gurun, percayalah padang gurun itu sesungguhnya baik untuk kita. Yang penting kita amin, sadari, terus amin, kita berbalik pada jalan kita. Tujuannya Tuhan padang gurun ada dua, supaya merendahkan hati kita, dan juga kedua supaya kita kembali taat, ya, kepada perintah-perintahnya. Nah, kalau kita kembali, Bapak itu yang mengasihi kita pasti akan pulihkan kembali. Pasti kita akan lulus dan kita naik ke level yang iman yang selanjutnya. Ya, pasti kita amin, akan diuji, coba terus sampai level dari iman kepada iman yang selanjutnya. Ini namanya iman kepada iman lainnya, sehingga kita mendapatkan apa itu namanya, kemuliaan dari Tuhan. Maka itu kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang selanjutnya. Nah, amin. bisa slide selanjutnya, Bu Lydia. Ya, jadi untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, kerohanian kita harus bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Itu kalau kita lihat di 2 Petrus 3 ayat 18 ya. Jadi bicara pertumbuhan rohani itu adalah
belajar mengerti apa yang Tuhan kehendaki, ya, dan belajar menaklukkan diri dalam pimpinan Tuhan dan dapat melakukan kehendak Tuhan. Ini penting sebab kita beriman tanpa perbuatan juga tidak ada artinya. Di 2 Korintus 3:18 berkata demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, di sini 2 Korintus 3:18 dan Roma 12:2 itu bicara soal diubah, ya. Diubah atau berubah itu ada satu pertumbuhan rohani yang diubah. Dalam 2 Korintus 3:18 itu sifatnya itu pasif, itu yang dilakukan oleh Roh Kudus. Sedangkan di Roma 12 itu yang harus berubah itu harus inisiatif dari kita sendiri, ya, harus kita yang berinisiatif. Jadi kalau kita lihat di 2 Korintus 3:18 itu peranan Roh Kudus, ya, yang merubah kita supaya kita menjadi seperti Yesus Kristus. Jadi kita itu diminta supaya bertanggung jawab untuk sebenarnya bertumbuh, ya, dalam kerohanian kita. Tapi sesungguhnya kita sendiri juga tidak punya kemampuan untuk bertumbuh atau untuk lebih rohani. Maka itu kita perlu namanya kasih karunia, ya. Dengan kasih karunia Tuhan kita dimampukan untuk bisa bertumbuh. Dengan kasih karunia juga Tuhan, Roh Kudus yang juga yang bekerja untuk kita. Dalam 2 Korintus 3:18 ini kita bicarakan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Ya, di Roma 12 itu ya 2 itu kita yang bekerja atas kekuasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi ini penting supaya kita lebih dewasa sehingga kita mengerti kehendak Tuhan itu apa dan kita juga bergerak bersama-sama dengan Dia. Nah, kalau kita lihat di 2 Korintus 3:18 itu Roh Kudus yang memberikan kita itu. Jadi kalau kita bagaimana kita membuktikan percaya ini dari Roh Kudus itu kadang bekerja dalam kita itu di mana saatnya Roh Kudus akan bicara, ya, terutama di mana kita itu hidup yang dalam tubuh kedagingan itu. Yang saya rasakan adalah Roh Kudus bicara gitu supaya saya tidak boleh melakukan itu, ya, yang tabiat dosa saya. Tapi di situ satu perjuangan yang berat gitu, ya. Saya dulu dari hidup keduniawi, terus saya jadi hamba Tuhan, ya. Tidak mudah gitu untuk ini. Tapi Roh Kudus kasih kemampuan mengingatkan kita supaya kita itu jangan lakukan itu. Nah, sekali mungkin diingatkan jatuh, 2 kali mungkin jatuh. Akhirnya kita teriak, kita nggak mau melakukan dosa itu lagi. Satu-satunya apa? Minta kuasa, minta kekuatan dari Dia. Nah, Dia kasih kekuatan. Nah, mungkin kita gagal juga lagi. Kita regret, ya. Nah, akhirnya kita usaha lagi. Nah, sampai ketika kita saatnya dimampukan, diingatkan, dan kita bisa menang, ya, jadi tidak melakukan dosa lagi yang sama. Nah, kita lepas. Setelah itu kita diuji lagi hal yang sama, kita sudah bisa menang dan lepas dari itu. Gitu loh. Nah, itulah yang saya ngalamin. Dari situ saya bersyukur. Karena saya dulu juga banyak lakukan dosa yang sama, tapi kenapa saya nggak bisa lepas-lepas gitu. Nah, inilah pekerjaan Roh Kudus gitu, ya. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus yang mana itu real, ya, bahwa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, dalam hidup saya, ya, bahwa kita harus Tuhan ingatkan. Bahkan kita pun juga, kayak saya pun juga sering dalam tidur, terutama saya dalam mandi, shower gitu, ya, saya sering diingatkan dosa-dosa yang dulu saya lakukan, ya, yang kadang saya lupa diingatkan. Nah, cepat-cepat minta ampun. Nah, inilah sebenarnya pekerjaan Roh Kudus. Nah, kalau hal ini kita diingatkan, terus kita abaikan, itu hilang. Ya, itu saya sering juga begitu, abaikan gitu, ya. Tapi lama-lama kita mulai nah itulah kasih karunia Tuhan, Tuhan baik.
terus diingatkan lagi, Tuhan kembali lagi sampai kita lulus, ya lulus dari level itu. Maka itu saya tahu nanti itu iman parima, dari itu kita lulus. Ada ujian lagi, cobaan lagi. Kita terus supaya apa? Kita didewasakan, ya. Nah Amin. itu yang Tuhan mau. Jadi intinya adalah apa? Kita harus bertanggung jawab untuk bertumbuh. Tapi kita juga tidak punya kemampuan. Jadi kita itu harus kasih karunia. Dan kasih karunia yang ada, kita minta tolong buat Tuhan, minta kemampuan, kita dimampukan. Yang dimampukan oleh Roh Kudus sendiri gitu. Ya, Amin. seperti dikatakan di Yohanes 15 ayat 5 kata, di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Amin. Tetapi Tuhan juga tidak mengambil alih gitu loh ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita mikir ya, Tuhan suruh di luar aku tidak bisa apa-apa, tapi dia tidak ambil alih. Gitu. Tapi kita yang harus kerjakan juga, tapi dia yang nuntun kita. Ya sama juga kayak kita anak kecil belum bisa jalan, kan nggak mungkin Tuhan gendong kita terus. Pada saatnya kan dia suruh kita jalan, kita waktu kita jalan dia tuntun gitu loh. Maksudnya begitu kali ya. Jadi kurang lebih itulah sebenarnya kasih karunia. Jadi kita harus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Itu yang pekerjaan Roh Kudus. Nah, yang kedua, ini yang sering kita ini yang sering kita lakukan. Apa sering ada sesuatu yang kita sering lakukan apa kita coba berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Caranya gimana? Ya, kita melakukan dengan semampunya, kekuatan kita, melakukan semua firman Tuhan untuk menyenangkan Dia, untuk berkenan dari hidup Dia. Akhirnya apa? Ya, apa yang kita dapat? Akhirnya kita istilahnya apa? Capek, ya. Nah, ini seperti kita melakukan hukum Taurat gitu. Kita capek. Kita merasakan udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri gitu. Nah, ini Tuhan pesan juga supaya kita harus mengandalkan Tuhan, ya. Apa yang kita lakukan semuanya itu harus mengandalkan Tuhan sehingga Tuhan kasih kemampuan, ya. Apa yang Tuhan suruh kita dengarkan, tapi kita lakukan juga, tidak boleh meninggalkan Tuhan, harus juga Amin. melibatkan Tuhan. Itu yang Tuhan Amin. mau, ya, supaya Yes. kita itu tidak kasih mula-mula itu tidak hilang. Kalau kita merasa lakukan sesuatu kok kita nggak apa-apa, karena kita melakukan sesuatu yang kekuatan kita sendiri gitu, untuk kepentingan kita sendiri, untuk kita berkenan. Nah itu istilahnya agamawi kan begitu ya. Tuhan nggak mau kita agamawi ya, tapi kita mau relasi hubungan bapak sama anak gitu ya. Amin. Nah itulah kromi yang tentang Roh Kudus yang memimpin kita. Yang Roma 12 ayat 2 berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah ini penting. Jadi inilah yang tadi Roh Kudus yang bekerja dalam kita, yang sekarang adalah bagian kita. Kita harus berubah, itu satu perintah. Jadi kita harus bagaimana berubah hati kita, merubah paradigma pikiran kita, itulah suatu perintah. Ya. Jadi satu-satunya adalah yang Tuhan katakan adalah supaya kita merenungkan firman. Nah, firman itu yang tinggal dalam hati kita, menyucikan hati kita, juga merubah paradigma kita, pikiran kita, sehingga kita bisa berpikir seperti Yesus berpikir. Ya, artinya firman itu apa, katakan, kita bisa sejalan gitu ya, sepakat gitu, diubahkan oleh Dia. Jadi itu penting. Jadi di sini juga bukan hanya baca doa merenungkan firman Tuhan, itu penting. Jadi merenungkan firman Tuhan intinya adalah mencari maknanya. Apa sih? Ya, maka itu kayak pagi-pagi kita berdoa gini, kita baca firman, kan kita merenungkan firman. Merenungkan firman itu mencari maknanya itu apa. Nah, terus kita coba aplikasikan dalam hidup kita itu gitu loh. Itu kan bagian dari kita, bagian dari baca firman. Itu juga dikasih, itu pun juga kasih karunia gitu, kita bisa ngerti. Karena Roh Kudus kasih kita pengertian. Tanpa itu tidak bisa kita. Ya. Nah, dan kedua, yang dari pihak kita juga harus ada sesuatu inisiatif. Yaitu apa? Kita harus juga pergaulan kita
harus kita juga jaga. Kita yang dulu bergaul dengan duniawi, teman-teman yang duniawi, kita juga harus mulai, bukan tinggalkan ya, kita harus juga jaga supaya jangan terlibat dalam pergaulan itu. Ya, kita tentunya tidak orang Kristen, bukan berarti meninggalkan semuanya, ya, jadi orang yang eksklusif, tapi kita tetap menjaga, tapi kita jaga diri tidak bergaul berarti mengikuti cara-cara mereka. Ya, nah ini penting. Jadi dikatakan di Mazmur 1 ayat 1, Mazmur 1 ayat 1 dan sampai 3 kan kita belajar bahwa kita supaya jangan berjalan menurut orang fasik, ya, berdiri di jalan orang yang berdosa, dan juga jangan duduk dengan orang pencemooh. Ya, ini bisa bicara pergaulan, ya, karena kembali lagi dunia ini yang ada itu ya sebenarnya kita nggak jelas itu orang baik atau tidak baik. Nah, kita tahu bahwa ini kan banyak yang bisa, karena dunia ini saya percaya kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi mereka. Karena sama orang pasti saling mengaruhi, betul? Kita pikir kita yang paling benar, mereka pikir mereka paling benar. Kita saling mempengaruhi, ya. Jadi ini penting. Jadi kita ada inisiatif pergaulan kita harus kita jaga, ya, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Nah, kalau kita memikirkan firman itu berarti kan firman Tuhan itu tinggal dalam hati kita, ya. Jadi Yesus katakan kalau kita firman dia tinggal dalam kita tinggal dalam dia, apapun yang kita minta dia akan berikan. Itulah janji dia kepada kita. Nah, ini penting, maka inilah yang kita harus melakukan. Yang keduanya tadi Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Kita juga perlu Roh Kudus juga mengajar kita, dan kita juga harus ada berinisiatif untuk merubah cara-cara kita, melatih diri kita supaya tidak terikat dalam tabiat-tabiat dosa atau dunia ini, gitu. Nah, di Filipi 4 ayat 6 berkata demikian, ya. Kita itu jangan khawatir, karena hidup saya itu penuh dengan khawatir dan kecemasan. Nah, ini firman menguatkan saya juga. Dikatakan Filipi 4 jangan kita khawatir segala hal, ya. Tetapi nyatakan segala hal itu, keinginan kita itu kepada Tuhan dalam doa, ya, dalam doa dan ucapan syukur. Jadi ini penting adalah apa yang masalah kita ada itu Tuhan katakan jangan khawatir. Istirahat itu serahkan kepada Dia. Dan kedua nyatakan segala, ya, nyatakan segala, ini powerful benar, ya. Nyatakan segala dalam segala keinginan, ya, segala hal keinginan kita kepada Tuhan dalam doa. Artinya apa? Jadi kalau kita berdoa itu berarti kita percaya. Kalau kita nggak percaya, kita nggak berdoa. Nah, ini sebenarnya nggak mudah. Sebenarnya ini doa itu juga nggak mudah. Buat saya juga berdoa itu sebenarnya nggak mudah. Ya, pengalaman saya, ya. Karena saya saya percaya. Tapi suruh berdoa belum tentu saya lakukan. Sampai suatu hari saya butuh, gitu loh. Nah, demikian juga, ya, kita semua saya yakin ada butuhnya baru kita doa. Tapi yang Tuhan mau itu kan ada lebih dari itu, hubungan relasi, gitu loh. Nah, intinya daripada doa itu adalah apa? Kita percaya. Ya, kalau kita nggak percaya, kita nggak berdoa. Kalau kita sampai nangis, sampai benar-benar berdoa, berarti kita percaya dengan Tuhan segenap hati. Inilah yang Tuhan mau, ya. Kita percaya Dia dengan segenap hati, terus menerus, gitu. Nah, ini yang saya mau sharing, yang saya juga perlu introspeksi saya sendiri, ya. Saya juga dulu nggak mudah berdoa, sampai sekarang pun juga mungkin nggak seperti yang saya ngomong tadi, tapi itu yang saya minta Tuhan kasih saya kemampuan, kekuatan untuk saya mampu percaya kepada Tuhan segenap hati. Karena bicara ini mudah, tetapi dalam pelaksanakannya nggak semudah itu, termasuk kayak doa aja. Kalau kita doa itu nggak ada masalah, kita nggak terlalu doa terlalu serius, nggak tahu segenap hati. Nah, Tuhan mau tuh segenap hati, ya, percaya itu segenap hati. Dan ucapan syukur itu penting.
Karena kita bisa ucapan syukur, apalagi kalau ada masalah banyak, sulit ucapan syukur. Tapi kalau kita sudah berdoa, percaya, serahkan dia, oh kita bisa thank you Lord, terima kasih Tuhan, ucapan syukur. Itu kita ada plong. Nah, disitulah saya berasa, dan pengalaman saya itu, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Tuhan turun tangan. Nah, ini artinya apa? Waktu ucapan syukur, kita percaya Tuhan punya kuasa, kekuatan untuk bekerja, untuk menyelesaikan hal itu. Saya ingat itu firman Tuhan, di mana itu dia kepada Abraham, ada dua hal yang Tuhan lakukan. Pertama, Tuhan lakukan adalah apa yang mati menjadi hidup. Ya, kayak Sarah ya, kandungannya udah mati menjadi hidup. Kedua, Abraham percaya yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini buat saya pegang, ini yang saya pegang juga dalam kehidupan saya. Saya percaya Tuhan bisa lakukan miracle. Apa yang dilakukan miracle, mujizat di padang gurun yang lalu pasti terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita akan melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita akan mengalami kemuliaan kepada kemuliaan yang baru. Nah, itu janji Tuhan kan. Nah, ini yang saya mau sharing. Jadi yang satu lagi di Mazmur 37 ayat 5 berkata sama juga seperti Amsal tadi. Jika kita ya serahkan hidup kita itu kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, Ia akan bertindak. Nah, ini luar biasa Allah kita. Kalau kita lihat-lihat ini ya, kita terharu ya. Saya terharu, Tuhan sungguh luar biasa. Ya. Jadi ini saya yakin ini firman, ini janji untuk berlaku untuk siapapun. Ya, bukan untuk pendeta, bukan untuk, saya yakin karena saya dulu juga waktu saya bukan orang Kristen, jadi orang Kristen, saya minta tolong Tuhan, Tuhan bantu, ya, Tuhan tolong. Apalagi kalau kita makin dekat sama Tuhan, kalau kita serahkan hidup kita pada Tuhan, seperti firman yang janji, Dia akan bertindak luar biasa ini. Amin. 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 Selanjutnya, Bu Lydia bisa slide selanjutnya. Jadi Alkitab itu mengajarkan 3 kebenaran penting tentang Allah. Ya. Yang pertama, ya kita percaya Allah itu sempurna dalam kasih. Nah, ini kadang-kadang kita dalam padang gurun kita lupa bahwa Allah benar-benar sungguh mengasihi kita. Gitu. Kita lupa ya. Kadang kalau kita dalam pencobaan, ya, dalam ujian, kita lupa dalam hal ini. Apalagi sekarang kita akan memperingati Natal atau merayakan Natal. Ini harus kita ingatkan bahwa Tuhan tuh benar-benar mengasihi kita. Ya. Seperti dikatakan di Roma 5 ayat 8 berkata, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh Kristus yang telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, ini ayat sangat menyentuh saya karena saya tahu benar persis kehidupan saya dulu yang sangat duniawi, orang yang berdosa. Setelah saya membaca ayat ini, saya merenungkan, sungguh luar biasa. Jadi penting kita mengingatkan gereja, jemaat, Natal maksudnya apa, Yesus mati maksudnya apa. Itu semua adalah kasih Allah yang begitu besar pada kita semuanya. Nah, inilah kasih itulah yang sebenarnya menguatkan, meneguhkan kita dan juga meneguhkan kepercayaan kita. Bukan meneguhkan hati kita aja, menguatkan, tapi kepercayaan kita. Ya, sehingga iman kita itu terus semakin kuat ya. Kita percaya, yes, Allah itu Bapakku. Jadi kita punya mental itu bukan mental anak yatim piatu. Ya, kita bentuk diri kita itu anak Allah Bapa yang mengasihi kita. Ya. Nah, itu perlu kita bentuk. Nah, kalau Tuhan katakan kita itu menjadikan anak umat pemenang, ya, siapa yang bisa mengalahkan kita? Itu sesuatu yang bukan hanya baca gitu aja, tapi kita mengerti maknanya itu apa. Kalau Tuhan benar-benar menjadikan kita umat pemenang, Tuhan adalah penolong kita. Jadi memang menang. Jadi Tuhan katakan manusia siapa yang bisa melawan kita? Itu sungguh luar biasa. Kalau kita baca di Ibrani 13:5-nya.
Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau Tuhan sebagai penolongnya, penolong kita. Jadi kita ini kan musuh kita itu kan bukan hanya iblis aja, bukan setan aja, tapi manusia sekitar kita yang dipakai iblis. Tapi di sini kata manusia siapa yang bisa melawan aku katanya. Ini luar biasa ya. Jadi disinilah janji-janji Tuhan yang luar biasa. Jadi sungguh Tuhan tuh mengasihi kita. Amin. Jadi kita Amin. diminta supaya kita bersandar pada apa janji-janji Dia. Kedua, ya ada Allah itu sungguh berdaulat dan baik atas hidup kita. Ya. Dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik. Nah, ini yang kita mesti pahami bahwa Tuhan itu berdaulat atas segalanya, atas hidup kita khususnya. Jadi segala yang apa itu yang baik, bahkan yang tidak baik pun juga itu atas izin Tuhan. Jadi seperti kita tahu Ayub pun juga ya, itu dicobain iblis itu atas persetujuan Tuhan. Dan kita mesti percaya bahwa Tuhan itu tahu apa yang baik. Ya, jadi kita tahu Tuhan berkata di Matius 10 berkata itu hidup seekor burung pipit ya. Itu pun Tuhan yang kendalikan gitu. Jadi dikatakan 2 ekor burung pipit senilai senilai apa seduit gitu ya. Jadi saya yang tidak ada apa yang murah begitu pun Tuhan yang apa berdaulat atas burung itu. Kalau burung pipit itu bisa jatuh ya, itu atas apa persetujuan Tuhan. Apalagi kita anak kesayangan Dia yang mana Dia serahkan anaknya tunggal Yesus Kristus pada kita, tidak mungkin Dia tidak memelihara kita. Nah, ini yang kita mesti ngerti. Jadi berdaulat artinya apa? Apapun yang terjadi di hidup kita mesti percaya bahwa Tuhan itu yang berkuasa atas hidup kita. Jadi kita anggap mungkin sesuatu yang anggap itu tidak baik atau jelek atau nggak enak, kita anggap itu Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Tuhan berdaulat. Dia ada rencana yang indah buat kita. Selama kita percaya, kembali lagi, tujuannya adalah supaya kita merendahkan hati kita dan juga tujuan supaya kita kembali setia kepada perintah Dia. Selama yang kita jalankan itu, Tuhan pasti pulihkan segala sesuatunya dan kita akan melihat kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan. Ya. Amin. Yang ketiga, kita mesti mengerti kebijaksanaan Allah itu yang tidak terbatas. Ya. Jadi banyak hal ya kita hidup ini kita tidak mengerti ya jalan-jalan Tuhan. Ya. Allah itu yang apa memerintah, Dia yang beroperasikan semua alam semesta itu, bahkan dunia pun Dia yang kendalikan semuanya. Ya, pasti hidup kita pun juga Dia kendalikan. Ya, Dia punya kebijaksananya sendiri. Jadi banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Itu bukan berarti Tuhan tidak peduli atau Tuhan tidak sembrono atau tidak mengurusin kita, tapi Tuhan itu mengurusin kita. Ya, karena banyak hal yang tidak mengerti, misalnya kenapa terjadi musibah dalam keadaan warga atau kenapa banyak apa itu keadaan tidak aman atau apa, kita sering mengkomplain ini Tuhan tidak perhatikan. Tapi kita percaya ya dalam segala hal bahwa Tuhan tuh pasti punya cara sendiri, punya rencana sendiri dan pasti akhirnya pasti baik. Dan kalau kita Amin. percaya hal ini, 3 hal, bahwa Tuhan tuh mengasihi kita, ya, bahwa Dia tuh berdaulat atas hidup kita, bahwa Dia bijaksana dalam hidup kita, ambil keputusan. Kalau kita tidak percaya dan serahkan pada Dia, dan kita mengucap syukur dalam segala hal, saya yakin kita akan dipulihkan. Karena tujuannya adalah supaya kita tuh menjadi dewasa, menjadi umat pemenang, supaya kita bisa memerintah bersama Dia. Amin. Nah, yang Amin. terakhir, Amin. coba Bu Lydia, slide satu lagi. Ini yang terakhir, mari kita baca sama-sama. Ujilah dirimu sendiri
apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Amin. Jadi Paulus menyuruh kita itu menguji dan menyelidiki diri sendiri tentang iman kita pada Yesus. Apakah iman kita tetap tegak ya ketika kita menghadapi masalah ya dalam setiap ujian yang kita hadapi. Nah, kedua, katakan ujilah apakah Yesus Kristus itu ada di dalam diri kita. Ya, ini penting. Jadi kalau kita kadang-kadang kita lupa atau kita nggak sadar bahwa Yesus Kristus itu Immanuel ada dalam diri kita, maka kita tuh kadang-kadang, terutama kalau kita setiap doa itu nggak ada jawaban atau tidak ada dengaran sesuatu, ya kita sepertinya sendiri. Nah itu sering saya ngalamin, saya doa kok nggak ada jawaban atau saya kok kering gitu kan. Semakin kering, semakin kita ini semakin kering gitu ya. Karena kita lupa apa yang firman Tuhan katakan supaya kita berserah kepada Dia. Ya kita mengasihi Dia, kita lupa kita fokusnya kita ke masalah yang kita lihat tiap hari. Kita lupa mengarah hati kita itu kepada yang di atas, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah inilah yang saya mengerti namanya kasih karunia. Saya juga sering mengalami masalah, akhirnya saya juga kering, mau kemana kiri, akhirnya saya satu-satunya ke atas. Ya, syukurlah dari ke atas pun saya mendapatkan satu tanggapan dari Tuhan. Saya seperti mendengarkan itu. Nah inilah sebenarnya kasih karunia semuanya. Ya, bisa maka saya dikuatkan kembali, dipulihkan kembali dalam hal itu. Jadi penting adalah kita dalam apapun keadaan kita sekarang percaya segenap hati kepada Tuhan. Lebih penting lagi dikatakan di sini supaya kita itu ingat dan percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita, Dia ada di dalam hati kita. Ya. Jadi katakan di Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam Aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Kalau saya boleh, saya doa sebentar ya. Silakan, Bapak, kami ucap syukur ya Bapak, Engkau bersama-sama kami pagi hari ini Tuhan. Percaya Tuhan Engkau punya rencana yang indah untuk setiap kami, khususnya hamba-hambamu, anak-anakmu yang pagi hari ini Tuhan, yang berserta dengan Engkau, mendengarkan isi hatimu, dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman yang keluar dari hamba-Mu ini Tuhan, terus tinggal dalam hati setiap mereka, sehingga Tuhan firman-Mu menjadi rema buat setiap kehidupan kami semuanya Tuhan. Dan percaya Tuhan Kau punya rencana yang indah untuk memimpin, menuntun setiap anak-Mu, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapak, sehingga Tuhan mereka akan mengalami kedahsyatan-Mu Tuhan, mengalami keajaiban-Mu, dan mengalami semua Tuhan yang berkat-berkat yang telah Kau sediakan buat setiap mereka, sehingga lidah mereka, mulut mereka mengaku Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi mereka, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia Tuhan. Biar mulut mereka Tuhan akan mengaku bahwa Engkaulah Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang sungguh amat mulia Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biarlah terus Engkau Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu, dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk doa pagi Anastasis ini Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, Engkau pakai Tuhan ini Tuhan untuk membesarkan kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Luar biasa pemaparannya, sangat-sangat lengkap dan matang ya Pak ya. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Hengki Lim, Gembala GBI Golden Fatmawati, keponakan dari Bapak Lim Xiao Leong, almarhum
ya seorang gembala, pengusaha, pekerja keras. Terima kasih untuk pemaparannya bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segala hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena kadang-kadang kita percaya Tuhan, percaya Tuhan, percaya Tuhan, tapi masih melakukan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita saja, tapi bukan firman Tuhan. Ya, kemudian yang terakhir tadi penutupnya adalah Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kunci untuk kita dapat perkenanan Tuhan dan mendapatkan jawaban doa adalah tinggal di dalam firman, yaitu tinggal di dalam Yesus, dan Yesus atau firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita minta apapun yang berkenan, yang sesuai kehendak Tuhan, kita pasti akan menerimanya. Luar biasa hambanya, terima kasih banyak. Tuhan kembalikan berkat limpah buat Bapak dan keluarga. Amin. Puji Tuhan. Terima Nah, kasih. di akhir dari pemaparan firman Tuhan ini ada satu kesempatan untuk bertanya. Satu orang saja, karena waktunya sudah jam 6 lebih. Silakan, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ya, mungkin salam saya bisa bertanya nih. Oh, silakan Pak Budi dari Samarinda. Ya, mungkin Pak nanti Pak Hengki saya mau tanya nih Pak, bagaimana dulu sebelumnya tidak mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan? Apakah ada memberitakan Injil atau bagaimana mungkin pengalaman Pak Tuhan itu gimana? Ini saya atas ini Pak, istri saya. Sebenarnya istri saya juga dari keluarga besar juga, Buddha juga gitu loh. Nah, dia memang dari kecil dia memang apa nggak tahu gimana dia lebih duluan ya berasa dipanggil, dia akhirnya jadi Kristen. Nah, kalau saya sebenarnya juga Buddha, tapi hati saya sebenarnya pengen juga cari Tuhan gitu ya. Saya dibawa, Amin. saya ikut mama saya ke apa, tempel gitu, tapi saya nggak sejahtera gitu ya. Satu hari saya juga, istri saya ngajak saya juga ke gereja gitu ya. Saya suka, tapi kembali lagi karena saya orangnya sombong, saya nggak mau gitu lah. Nah, itu selama gitu ya. Dan memang juga ini ada sesuatu apa ya, hatinya mau ya, cuman mau bertindaknya itu yang belum bisa, belum mau, lama itu cukup lama karena ada kesombongan dari hati saya ya. Jadi saya pikir karena dulu saya lihat ya satu emang saya duniawi, saya tidak mau tinggalkan duniawi, saya masih cinta duniawi, itu yang buat saya lama ya untuk pindah. Nah, inilah atas kesabaran istri saya, terus akhirnya saya juga akhirnya saya mau juga gitu ya, ikut ke gereja gitu ya. Yang kedua, setelah saya masuk gereja pun juga saya masih belum terlalu serius atau ya istilahnya tuh nggak sungguh-sungguh lah ya. Hanya itu waktu itu seperti yang lah. Walaupun hati saya mau, tapi saya sebenarnya lebih nggak enak istri saya, sudahlah gitu loh. Ada satu penting yang hati saya yang agak arogan itu, saya merasa orang Kristen itu selalu lemah gitu ya. Artinya apa lemah? Sedikit Tuhan, sedikit Tuhan ya. Tapi kok kurang kuat gitu ya, menghadapi masalah gitu ya, atau dia punya spirit itunya warriornya kok kurang gitu. Saya merasakan waktu itu, makanya saya agak sedikit orang Kristen nih sedikit Tuhan, sedikit ya. Sepertinya apa sih you nggak bisa berjuang sendiri gitu. Nah itu yang agak saya itu yang kelemahan saya juga ya. Sehingga saya banyak berjalan dalam Kristus itu menggunakan kekuatan saya sendiri gitu loh. Saya nggak mau terlalu istilahnya mengandalkan Tuhan lah, apa Tuhan nanti kalau saya sudah mentok baru Tuhan-Tuhanan, kalau enggak ya saya kekuatan saya sendiri. Nah itulah yang akhirnya membuat saya banyak salahnya daripada benarnya gitu. Saya sering minta Tuhan, jadi saya hikmat, setelah dapat hikmat itu jalan sendiri gitu.
Nah, itulah kesalahan saya itu. Jadi saya mau share ini supaya kita melibatkan Tuhan dalam segala hal. Jadi dengan kata lain, kita boleh berdoa panjang lebar 10 menit, 20 menit, 1 jam gitu ya. Itu satu hari. Nah, sekarang saya juga mulai belajar gitu ya. Setiap waktu kita berdoa gitu loh. Singkat berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan bantu aku. Itu yang saya jalankan. Kenapa? Saya takut salah sekarang gitu ya. Takut karena salah itu costly kan. Jadi saya sekarang bukan hanya doa malam aja atau pagi aja, tapi setiap ini saya berdoa gitu. Yang pertama sepertinya saya tidak ada ini sepertinya tidak ada faedahnya gitu ya. Tanda kutip tidak ada faedah. Tapi walaupun hatinya nggak berasa ada apa-apa, Tuhan tolong aku, Tuhan ini mesti ngapain. Itu secara mungkin secara jangka waktu tertentu kita sadari Tuhan bertindak melakukan sesuatu buat kita gitu loh. Jadi kita harus istilah sebenarnya berdoa itu sebenarnya kita berharap kepada Tuhan, percaya kepada Dia, dan lebih penting lagi adalah apa? Kita merendahkan hati. Berarti kita butuh Dia gitu loh. Karena saya seperti bilang saya orang yang arogan, saya sepertinya nggak butuh lah gitu ya. Saya pikir saya bisa gitu. Nah, dengan cara saya sekarang berubah, saya minta tolong Tuhan, setiap kali saya mau lakukan sesuatu, saya berdoa gitu. Singkatnya, Tuhan tolong aku, Tuhan mesti ngapain. Nah, ini sangat membantu saya gitu. Dan itu melatih diri saya juga supaya melatih diri saya menjadi orang yang rendah hati gitu. Karena saya kan agak sombong, tinggi hati gitu. Nah, dengan cara gitu, maka itu berdoa itulah satu cara melatih diri kita supaya mendekatkan hati kita sendiri. Saya rasa itu. Iya, puji Tuhan. Terima kasih untuk jawabannya. Memang betul kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, masih sering kali menggunakan akal pikiran sendiri. Padahal firman Tuhan jelas katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap, ya bukan setengah, tapi dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Setiap hari saya juga belajar untuk peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Jadi saya selalu berpikir bahwa saya nggak mampu tanpa Tuhan. Jadi saya selalu bilang, Tuhan pegang tangan saya, pimpin saya, tuntun saya, supaya apapun yang saya perbuat sepanjang hari ini nggak ada kesalahan. Ya, jadi nggak ada kesalahan. Supaya karena kalau kita pakai pikiran sendiri, pikiran kita ini sebesar apa ini otak ini. Jadi kita nggak mampu. Tapi kalau Tuhan yang pegang, kita akan raih kemenangan demi kemenangan itu. Ya, puji Tuhan. Ya, pelayanan dari istrinya Pak Pendeta Hengki Lim ini membuat Pak Hengki Lim bisa percaya Yesus, bahkan menjadi hamba Tuhan. Luar biasa. Amin. Jadi firman Tuhan digenapi, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Iya, iya. Sekali lagi terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Hengki Lim. Tuhan terus tambahkan hikmat, marifat, urapan, otoritas, dan kuasa. Pelayanannya makin luar biasa. Tanda-tanda ajaib menyertai setiap pelayanannya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri doa pagi ini. Kita ketemu lagi besok hari Jumat di waktu dan jam yang sama. Dilayani oleh Pastor Silvi Karawan dari Sydney, Australia. Baik, kita akhiri doa pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami